Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bun, hai mam, hai hai semua. Balik lagi ke channel Bunda Farhan, channel ibu rumah tangga biasa yang sharing kegiatan sehari-hari dan juga kadang sharing budgeting ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, udah pada atur budgeting atau udah pada gajian belum nih? Boleh ya share-share di kolom komentar. Nah, ini tuh aku lagi mau nge-review bulan lalu, bulan Agustus ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada catatan belanja aku tapi nggak lengkap gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh kalau misalnya yang kewajiban itu sudah tentu habis ya teman-teman, karena emang udah dicatat dan dipersiapkan sedemikian rupa gitu ya teman-teman. Untuk pengeluarannya emang kalau kewajiban ya itu aja ya teman-teman. Nah, ini tuh catatan belanjaan aku, semua struknya itu aku simpen ya teman-teman. Dan di sini di week ketiga itu aku masih nyisa 20.000 dan di week keempat itu nyisanya 10.000 ya teman-teman. Lumayan banget buat sisa-sisa budget gitu buat ngisi nanti simpan aku ya teman-teman. Aku tuh nggak banyak gitu ya teman-teman simpannya, tapi yang perlu-perlu aja kayak pajak motor atau dana lebaran, dana pendidikan dan dana darurat gitu ya teman-teman. Aku nggak banyak-banyak karena apa? Karena aku takutnya itu kalau banyak-banyak itu malah jadi ambyar dan nggak fokus ke semuanya ya teman-teman. Nah, ini tuh ada uang nyelip gitu di token 2000 kayaknya. Kemarin itu beli token dan sisa 2.500-nya itu ADM-nya itu kan suka ada uang jajan ya teman-teman. Nah, ini tuh tumben banget susu Farhan tuh masih nyisa gitu teman-teman, karena kemarin tuh emang pulang kampung kayaknya kepake sama uang pulang kampung gitu ya teman-teman saat beli susu Farhan di sana. Ini tuh masih nyisa lumayan banget, masih ada 66.000 gitu ya teman-teman. Ini tuh uang dari susu Farhan gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, masih ada sisa budget bulan ini. Nah, aku tuh kan baru nyoba budget baru ya teman-teman, budget mingguan gitu. Apakah worth to try? Tapi kalau bedanya budget mingguan sama budget aku yang bulan Agustus ini tuh, emang kalau nyimpen itu dari di awal ya teman-teman. Kalau misalnya budget yang ini lebih ke sisa gaji, sisa anggaran gitu ya teman-teman. Ini juga masih ada uang hiburan aku itu nyisa 55.000, karena emang kita itu kemarin tuh sempat syuting gitu ya teman-teman, tapi uang hiburan ini nggak aku bawa gitu karena buat di sini aja. Ini lumayan banget, masih nyisa banyak, alhamdulillah ya. Nah, semisalnya nanti budget mingguan aku itu aku keteter atau gimana, aku mau ganti lagi ke budget ini ya teman-teman, karena ini tuh budgetnya itu kayak lebih santai gitu buat aku. Tapi kalau yang mingguan ini aku mau coba dulu aja, karena kalau yang mingguan itu lebih nggak kecampur-campur gitu dan nggak takut kepake uang lain gitu loh, kayak subsidi silang gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya uang kemarin itu kan harus gimana ya, kalau yang mingguan kan kita cukupin 6 hari gitu ya teman-teman dan nggak ada belanja bulanan gitu. Ini aku hitung-hitung ternyata sisanya itu ada 153.000 gitu ya teman-teman, karena tambah 2.000 yang selipan tadi. Tapi aku lupa gitu kalau ada uang 2 ribuan gitu ya teman-teman, jadi di sini aku tulis aja 153.000 yang baru karena itu kecoret-coret gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, sedikit banyaknya itu harus disyukurin semuanya ya teman-teman. Nah, ini dia sisa gaji aku bulan kemarin dan ini aku sisihin dulu. Terus aku itu mau ke budget bulan ini, bulan September ya teman-teman. Nah, di sini aku awalin sama dana lebarannya teman-teman, menyesuaikan sama susunannya gitu. Dana lebaran aku di sini tuh sisihin 50.000 gitu dan aku targetin itu 3 juta. Bismillah ya teman-teman, semoga ada rezekinya, walau bukan dari gaji, siapa tahu ada rezeki-rezeki yang lain, amin. Nah, ini tuh dana pendidikan untuk si Farhan, aku juga nyisin ya teman-teman 100.000 gitu, karena menurut aku itu dana pendidikan itu sangat penting ya teman-teman, apalagi buat sekarang ini
ini pendidikan itu lumayan ya teman-teman, bukan lumayan lagi karena harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Terus ini ada juga dana darurat, aku saving 500.000 gitu, tapi karena nggak ada itu 500.000, jadi aku arsir yang 300 dan 200.000 gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah dana darurat aku itu udah terkumpul 800.000 dari targetnya itu 6 juta ya teman-teman, masih jauh banget tapi sedikit-sedikit ya teman-teman. Semoga ini nanti penuh semua sinking pan aku yang sedikit ini. Nah ini tuh ada uang 100.000, ini tuh uangnya Farhan ya teman-teman. Dia ada rezeki sedikit gitu dari teman aku, jadi aku simpenin dulu aja buat Farhan karena emang kalau uang Farhan itu nggak pernah aku otak-atik untuk diri sendiri ya teman-teman. Nah ini juga aku saving buat pajak motor pak suami, ini tuh targetnya itu 600.000 dan sekarang alhamdulillah udah kekumpul setengahnya teman-teman. Nah kalau semisalnya yang rumah udah aku transfer ya teman-teman, karena via transfer gitu. Ini lanjut di kewajiban, ada kontrakan itu 600.000 ya teman-teman, dan momongan itu 850.000. Mau sapa-sapa nih buat teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Gimana nih akhir bulan, apakah sudah terisi dompetnya atau belum? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Nah lanjut, ini aku ke token itu masih di angka 300 ya teman-teman, karena emang lumayan sih sebenarnya, tapi gimana ya teman-teman, namanya kebutuhan. Terus ini juga kuota aku tuh via transfer gitu. Terus uang sampah itu kan 33.000, tapi aku genepin aja 50 gitu ya teman-teman, untuk nge-backup yang receh-receh gitu. Nah ini lanjut susu dan pampers Farhan itu aku kurangin ya teman-teman, kurangin 100 gitu, dan kita lihat nanti apakah nombok atau enggak ya teman-teman. Ini juga ada keperluan aku sendiri buat jajan aku gitu, buat cekot-cekot di toko orange, kalau enggak di tok-tok. Ada yang sama enggak nih buat pribadi gitu. Nah ini tuh dana tak terduga ya teman-teman, ini tuh sangat penting banget untuk kita buat nge-backup kebutuhan yang kurang gitu di bulan ini ya teman-teman. Semuanya udah terisi di dompet ini, dan aku itu menghilangkan belanja bulanan, terus belanja mingguan, bensin motor, buah, dan hiburan gitu ya teman-teman. Aku jadiin satu semua itu tuh. Jadi setelah sisa anggaran itu kan aku bagi lagi 30, 20, 20, dan 15. Kenapa di minggu pertama itu aku gedein? Karena euforia kita itu abis gajian itu kayak pengen ini pengen itu, dan pengen belanja ini belanja itu ya teman-teman. Nah dulu tuh pengalaman aku banget, nggak pernah atur-atur yang namanya uang. Kalau mau ya udah ambil di ATM, tinggal jajan, terus itu uangnya nggak tahu kemana, dan akhirnya kita itu kayak malah mengutang ke toko orange, ke mana-mana ya teman-teman. Jadinya pengalaman banget buat aku pribadi, karena emang ternyata setelah kita mengatur uang, yang kita lihat gede itu setelah diatur dan benar-benar di manage, bagian kita itu hanya kecil gitu ya teman-teman. Setelah dikurangin kewajiban, dikurangin saving untuk tujuan finansial gitu ya teman-teman. Ada yang sama nggak nih pengalamannya kayak aku? Dulu tuh kayak berasa uang tuh hilang mulu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang qadarullah aku tuh ditemukan sama konten-konten budgeting gitu ya teman-teman. Dan aku di sini bikin video karena aku pengen sharing juga ke teman-teman semua, biar teman-teman semua itu termotivasi gitu untuk budgeting ya teman-teman. Karena kita itu bukan mengatur rezeki Allah, tapi kita mengatur gaji ya teman-teman, supaya Allah itu lebih percaya lagi menitipkan rezeki-rezeki lainnya kepada kita ya teman-teman. Nah di sini tuh aku udah pisah-pisahin uang 2000-an untuk aku simpen ke challenge 2000-an aku ya teman-teman. Dan ini uang 2000-annya itu ada 11 lembar lebih 1000 gitu, jadi aku arsir 11 lembar, terus disetengahin gitu ya teman-teman, berarti itu tuh kurang 1000 gitu. Dan alhamdulillah uang 2000-an aku itu udah lumayan banget ya teman-teman, dan ini
tuh udah buncit aja, nanti mau aku tukerin aja, tapi nggak tahu deh, atau mau aku simpen ke tempat lain. Kalau misalnya ditukerin itu udah bentuk uang lembaran itu kayaknya rasanya tuh pengen banget dibeliin gitu, tapi nanti gimananya aku info ya teman-teman. Nah ini tuh uang selipan aku, uang mencuri-curi anggaran ya teman-teman. Aku mau berbagi tips banget nih buat kalian biar bisa menyisihkan di awal bulan gitu, biar pikiran kita itu termanipulasi gitu ya teman-teman, karena melihat uang yang tinggal sedikit gitu. Nah di sini langsung aja aku isi ke dana lebaran, karena emang aku itu lagi fokusin banget ke dana lebaran gitu ya teman-teman. Ini aku isiin 100.000 ke dana lebaran. Alhamdulillah bisa menyisihkan untuk dana lebaran 2024. Ayo kita siapkan dana lebaran 2024 ya teman-teman, yang tinggal beberapa bulan lagi kita tuju ya teman-teman. Gak berasa banget ini tuh udah menginjak bulan ke sekian di tahun ini ya teman-teman. Nah ini uang sisanya itu aku mau taruh di shopping aja ya teman-teman. Aku tuh pengen beli sesuatu gitu. Jadinya aku taruh aja di sini karena emang kan dia sisa anggaran gitu, anggaran, dan yang lainnya tadi kan udah aku isi gitu. Jadinya aku taruh aja ini di tempat shopping aku karena uangnya udah kosong banget. Semuanya sudah aku bagi-bagi dan waktunya sekarang itu untuk mencuri-curi anggaran. Nah, gimana mencuri anggaran? Aku itu selalu mengambil uang di awal bulan, terus aku ambil 10 atau 20.000 dari anggaran, terus aku simpen ke kotak yang tadi, terus aku simpen lagi ke tempat yang sulit dijangkau gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak ngelupain uangnya gitu ya teman-teman, jadi nggak inget-inget, jangan diinget-inget gitu kecuali kalau udah gajian. Maaf banget teman-teman, aku sering belibet. Oke, sampai detik ini aku mau minta maaf jika aku banyak salah kata atau perbuatan teman-teman. Untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk yang udah nonton video-video aku, terima kasih banyak ya teman-teman atas support kalian ke channel receh ini. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.